Pemuda ini diam-diam mengikuti seorang wanita paruh baya berumur 50 tahunan. Dia sangat terobsesi dengannya dan terang-terangan mencintainya. Namun, wanita itu berpikir ini adalah lelucon yang menganggap bahwa pemuda itu seusia anaknya. Pemuda itu pantang menyerah dan selalu mengejar bidadarinya hingga dia harus memilikinya. Seperti apa kisahnya? Simak alur filmnya dalam video ini. Di awal film, seorang pemuda bernama Yannick yang berusia 20 tahun pergi ke mall untuk berbelanja. Tiba-tiba matanya tertuju pada seorang wanita yang berusia 50 tahunan yang dikenalinya sebagai pekerja sosial bernama Giselle. Yannick dengan tenang mengambil barang-barangnya, tetapi dalam beberapa menit, seorang petugas keamanan menemukannya bahwa ia mencuri. Saat itu, Giselle yang mengenalnya ikut turun tangan untuk membantunya dan membayar barang-barang yang dicuri. Di luar, Giselle mencoba menjelaskan kepadanya bahwa ia merusak dirinya sendiri dengan menempuh jalan seperti ini, tetapi Yannick justru senang dengan bantuannya. Ia sengaja mencuri di dalam mall. Ia mengatakan bahwa rumahnya berada di dekat situ dan mengundangnya untuk datang melihatnya, tetapi Giselle menolak karena ia tidak ingin pergi kemanapun dengan orang asing. Yannick tak bisa menahan diri dan memberinya sekotak permen. Saat Giselle hendak pergi, tasnya jatuh. Ketika ia membungkuk untuk mengambilnya, tatapan Yannick tertuju pada tubuhnya. Giselle sama sekali tidak menyukai itu. Perilaku ini membuatnya kesal, menguatkan keyakinannya bahwa beberapa orang tidak pernah berubah. Kemudian saat Giselle pulang dan memeriksa tasnya dengan saksama, dia menemukan bahwa kartu identitasnya hilang. Ia menyadari bahwa Yannick pasti telah mengambilnya. Sementara itu, di rumahnya, Yannick memegang kartu identitas Giselle dan mulai mencari tahu alamatnya. Keesokan paginya, Giselle mengetahui bahwa suaminya telah meninggal. Mereka telah tinggal terpisah. Ia pergi ke rumah suaminya tempat pemakamannya berlangsung. Putra, putri, dan saudara perempuannya ada di sana untuk mendukungnya dalam kesedihannya. Salah satu teman suaminya maju dan mulai memujinya, berbicara tentang kualitasnya yang tinggi, tetapi kata-katanya tidak menyentuh hati Giselle. Ia merasa hampa di dalam. Saat ia keluar, ia melihat Yannick menunggu di dekat mobilnya. Ia mengembalikan dompetnya, yang telah ia tinggalkan. Melihatnya, Giselle menjadi marah, berpikir dia sengaja mengambilnya. Namun, sesaat kemudian, air mata memenuhi matanya. Dia menangis terseduh-seduh dan memeluk Yannick. Rasa sakitnya bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi kematian suaminya. Namun, karena pengkhianatan itu, suaminya ternyata mencintai orang lain dan hanya memanfaatkan Giselle. Berusaha menghiburnya, Yannick memeluknya erat, seolah ingin mendukung keadaan Giselle yang hancur. Sambil menangis, Giselle mulai menceritakan semuanya tentang suaminya. Duduk di dalam mobil, mereka berbagi kesedihan. Yannick meyakinkannya bahwa dia ada untuknya dan bahwa Giselle tidak perlu khawatir. Saat mengatakan itu, dia mencium Giselle, dan yang mengejutkan, Giselle menyukai perasaan itu. Tetapi di saat berikutnya, dia keluar dari mobil, karena tahu bahwa putrinya atau saudara perempuannya bisa datang kapan saja. Tepat saat itu, putrinya memanggilnya. Giselle menjadi gugup, berpikir mungkin putrinya melihat mereka di dalam mobil. Dia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada yang terlihat dari luar, yang membuatnya merasa lega. Sambil tersenyum, dia kembali bersama putrinya. Setelah beberapa waktu, Giselle menerima surat yang ditulis oleh suaminya, yang diberikan kepadanya oleh temannya. Dalam surat itu, suaminya meminta maaf dan menulis bahwa dia benar-benar mencintainya. Tetapi kesenjangan antara kebenaran dan kata-kata terus menyakitinya. Sementara itu, teman yang sama mulai mencoba mendekatinya dan mengajaknya pergi memancing. Setelah berpikir sejenak, Giselle setuju. Malam itu ketika dia pulang, dia merasa semakin hancur. Dia tidak lagi memiliki siapapun untuk diandalkan. Keesokan paginya, Yannick berdiri di luar rumahnya menunggunya. Dia memanggilnya, tetapi Giselle tidak keluar. Dia mengabaikan panggilannya dan berdiri diam di balik pintu. Setelah beberapa saat, saudara perempuannya datang membawa sarapan dan mengetuk pintu rumahnya, tetapi Giselle tidak menjawab. Berpikir Yannick masuk rumahnya, Giselle muncul di depannya sambil memegang senapan. Giselle? Es-tu là? Ah! Attends, Giselle, attends! Saudara perempuannya ketakutan. Semua amarah yang terpendam di dalam diri Giselle meledak. Dia memberitahu saudara perempuannya bahwa suaminya telah selingkuh dan berselingkuh dengan wanita lain.
Mendengar ini, saudara perempuannya terkejut. Ketakutan terlihat di wajahnya karena wanita lain itu sebenarnya adalah dirinya. Tanpa berkata apa-apa, saudara perempuannya pergi. Setelah itu, Giselle pergi ke salon kecantikan. Dia tahu Yannick akan datang ke rumah lagi karena dia tidak menjawab panggilannya sebelumnya. Setelah beberapa waktu, Yannick muncul di salon dan mencoba untuk memikatnya. Dia memberi isyarat padanya dan Giselle tersenyum. Kemudian, mereka memutuskan untuk bertemu lagi di malam hari. Segera setelah Giselle sampai di rumah, Yannick meneleponnya dan mereka memutuskan untuk bertemu. Mereka berencana bertemu pukul 5 sore dan Giselle mulai bersiap-siap. Sementara itu, Yannick juga stres memikirkan pakaian apa yang akan dikenakannya. Dia segera pergi ke toko pakaian untuk memilih pakaian. Saat berada di sana, teman-temannya datang dan mulai mengolok-oloknya. Mereka belum pernah melihat Yannick seperti ini sebelumnya, begitu serius dan tulus. Jelas bahwa dia sedang berubah dan teman-temannya merasa aneh. Namun, pada akhirnya mereka semua membantunya memilih pakaian. Di sisi lain, Giselle bersiap-siap untuk menemui seseorang terlebih dahulu. Dia mengenakan gaun yang indah dan pergi menemui Yannick, meskipun dia harus pergi ke tempat lain terlebih dahulu. Yannick, yang sudah berpakaian dan siap, berangkat dengan sepedanya untuk menemui Giselle dan dia tampak sangat gembira. Sebelum bertemu Yannick, Giselle bertemu dengan suami saudara perempuannya, George. George memujinya, mengatakan gaun itu terlihat bagus padanya. Tetapi di balik mata Giselle ada keheningan yang aneh. Dia tersenyum tipis, tetapi tidak banyak menanggapi. Dia begitu asik mengobrol dengannya sehingga lupa waktu dan lupa harus bertemu Yannick. Sementara itu, Yannick sudah tiba lebih awal di tempat pertemuan. Dia duduk di pinggir jalan menunggunya. Teman-temannya diam-diam mengikutinya dan mengawasinya dari kejauhan. Setelah beberapa jam, Giselle akhirnya tiba. Ketika melihat Yannick, dia tersenyum. Teman-temannya yang masih di sana terkejut melihat Yannick berkencan dengan wanita yang lebih tua. Salut. Salut. Memanfaatkan kesempatan itu, Yannick mengakui perasaannya dan mengungkapkan cintanya kepada Giselle. Tetapi Giselle tidak menganggapnya serius. Yannick mengatakan dia ingin bersamanya dan merawatnya. Tetapi Giselle merasa aneh dan bertanya-tanya apakah dia sudah gila. Dia bahkan mengolok-olok pakaiannya. Saat itu, senyum menghilang dari wajah Yannick. Dengan marah, dia melepas pakaian yang telah dibelinya dan melemparkannya ke jalan. Giselle terus tertawa, yang hanya membuatnya semakin marah. Ketika Giselle tidak mengerti cintanya, Yannick pergi ke rumah pacarnya. Hatinya hancur. Cinta telah menjadi segalanya baginya. Namun cinta yang sama juga mendorongnya menuju kehancuran. Perlahan ia mulai meninggalkan pekerjaannya. Ketika pacarnya mencoba untuk menghentikannya, Yannick mendorongnya keluar rumah. Sementara itu, Giselle menghabiskan sepanjang malam memikirkan Yannick. Sebuah beban aneh menyelimuti hatinya dan ia tidak bisa tidur nyenyak. Keesokan paginya, ia pergi mencarinya. Ia pergi ke tempat kerjanya, tetapi Yannick tidak datang hari itu. Ia mencoba mendapatkan alamatnya di sana, tetapi tidak berhasil dan pulang dengan kecewa. Tetapi ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sore itu, ia sedang menyirami tanaman di rumahnya ketika tiba-tiba ia merasa ada seseorang di dalam. Dengan gugup, ia masuk dan mendengar suara air mengalir dari kamar mandi. Napasnya menjadi cepat, jantungnya berdebar kencang. Ketika ia membuka pintu, Yannick berdiri di sana basah kuyup, matanya tertuju padanya. Itu tiba-tiba, tak terduga, namun terasa seperti kekuatan tak terlihat menarik mereka satu sama lain. Ia tidak bisa menghentikan dirinya sendiri. Mereka bergerak lebih dekat, begitu dekat sehingga terasa seperti waktu telah membeku. Jarak di antara mereka menghilang, dan gema momen itu seolah memantul dari dinding dan menyebar ke dunia luar. Tepat pada saat itu, putra dan putrinya tiba di luar pintu. Mereka datang untuk mengejutkan ibu mereka, tanpa menyadari apa yang terjadi di dalam. Mereka memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengannya, tetapi ketika mereka mendengar suara-suara, mereka bergegas masuk dan mulai mencarinya. Giselle dengan cepat keluar, mencoba menenangkan diri, berdiri di lorong dan berpura-pura semuanya normal. Sementara itu, Yannick pergi tanpa menoleh ke belakang. Setelah Yannick pergi, putri Giselle pergi ke kamar mandi untuk mandi dan menemukan salah satu pakaian Yannick. Ketika putranya mencoba berbicara dengannya, Giselle tampak linglung. Dia sedang memikirkan Yannick, tak mampu menahan diri.
dia meneleponnya dan memintanya untuk bertemu di dekat kolam. Giselle menjelaskan bahwa dia hanya bisa bertemu dengannya setelah anak-anaknya pergi. Beberapa jam kemudian, dia bebas dan menuju ke danau untuk bertemu dengannya. Yannick kembali tidur di luar rumahnya. Begitu Giselle melihatnya, dia marah dan mengatakan kepadanya dengan jelas bahwa mereka tidak bisa terus bertemu secara terang-terangan seperti itu. Namun, karena takut anak-anaknya akan mengetahuinya, dia merasa tidak pantas meninggalkannya di luar dan mempersilahkan dia masuk. Di dalam, mereka menghabiskan waktu lama bersama, tenggelam dalam satu sama lain. Namun kali ini, Giselle mencoba mengendalikan diri dan menetapkan syarat bahwa mereka tidak akan bertemu lebih dari sekali seminggu. Namun, keadaan sudah berubah. Ini bukan lagi hubungan yang sederhana. Perlahan, mereka mulai melupakan batasan mereka. Bertemu di tepi kolam di kedai kopi, Giselle tampak lebih bahagia, hampir seolah-olah dia telah melupakan kehidupan masa lalunya. Pertemuan mereka menjadi lebih sering, dan orang-orang mulai memperhatikan perilaku mereka. Suatu hari, setelah menghabiskan waktu bersama di kedai kopi, Giselle menyadari bahwa dia sedang menuju jalan yang salah. Namun masih ada kebahagiaan aneh di wajahnya. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di sana dan kemudian Yannick memberi isyarat agar dia mendekat. Giselle mengerti. Mereka berciuman, melupakan bahwa orang lain sedang memperhatikan. Tak lama kemudian Giselle menyadari orang-orang menatap dan lari karena malu. Yannick mengikutinya sampai ke rumahnya. Giselle mencoba menjelaskan bahwa mereka telah melanggar batasan, tetapi Yannick meyakinkannya bahwa tidak akan terjadi apapun padanya. Malam itu juga, George muncul di rumahnya dengan dalih ingin menjenguknya. Dalam kepanikan, Giselle menyembunyikan Yannick di dalam rumah. George mendekatinya dan mulai berbicara dengan hangat. Sebenarnya, George memiliki perasaan terhadap Giselle, tetapi belum pernah mengungkapkannya sebelumnya. Melihat kesempatan, ia mulai berbicara padanya seperti seorang pacar. Giselle tetap diam, mendengarkan. Kemudian, George melangkah lebih jauh ke dalam rumah. Giselle menjadi gugup, takut rahasianya akan terbongkar, tetapi ia tidak bisa menghentikannya. George memanfaatkan momen itu dan terus berbicara dengan manis, dan Giselle mengikutinya. Saat mereka semakin dekat, tiba-tiba, Yannick muncul di depan mereka. Pada saat itu, semuanya berubah. George memahami kebenaran bahwa Giselle terlibat dengan orang lain, mungkin bahkan seorang klien. Hatinya hancur dan tanpa berkata apa-apa, ia pergi. Kemarahan Giselle langsung tertuju pada Yannick karena tidak mendengarkannya. Yannick pun menjadi marah. Ia merasa dikhianati, ia mempercayainya. Namun, Giselle tampak terlibat dengan pria lain tepat di depannya. Merasa sakit hati, Yannick pergi. Hujan mulai turun, tetapi ia terus berjalan menuju rumah. Sementara itu, Giselle menyadari kesalahannya dan pergi menemui George untuk meminta maaf. Namun George tidak bisa berkata-kata. Ia memutuskan untuk mengakhiri hubungan karena sudah tidak mempercayainya lagi. Melihat kemarahannya, Giselle melarikan diri. Keesokan paginya, Yannick terbangun di pinggir jalan bersama teman-temannya. Mereka bercanda tentang pacarnya, tetapi Yannick mengatakan bahwa ia telah putus dengannya dan menyuruh mereka untuk tidak membicarakannya. Teman-temannya menjadi khawatir dan berjanji akan membantunya. Sementara itu, Giselle bertemu George lagi pagi itu. George mencoba membuatnya mengerti bahwa Yannick hanya memanfaatkannya dan akan meninggalkannya suatu hari nanti. Giselle merasa bingung. Ia tidak tahu lagi siapa yang harus dipercaya. Kemudian, Yannick kembali ke toko yang sama, mengambil sesuatu, dan mencoba keluar tanpa membayar, tetapi ia tertangkap lagi. Kali ini, tidak ada pengampunan. Ia dikirim ke penjara. Beberapa jam kemudian, Giselle mengetahuinya dan ingin membebaskannya. Giselle memarahinya dengan marah, mengatakan bahwa ia tidak bisa terus menyelamatkannya dari penjara berulang kali. Yannick masih kesal padanya, mencurigainya berselingkuh dengan George, tetapi ia juga menyadari kesalahannya. Duduk di dalam mobil, ia meminta maaf. Namun Giselle menginginkan lebih dari sekadar permintaan maaf. Namun Yannick mendekat dan menciumnya. Menjelang malam, Giselle menghadiri pesta dengan gaun merah. Ia tampak cantik dan perhatian orang-orang tertuju padanya. Namun di dalam hatinya, ia masih marah. Yannick telah memanggilnya ke sana. Di pesta itu, pacar Yannick muncul dan sudah mengetahui segalanya tentang mereka. Ia mulai mengejek Giselle, usianya, profesinya, semuanya. Merasa terhina, Giselle diam-diam bangkit untuk pergi. Yannick mencoba menghentikannya dan menciumnya, tetapi ia pergi tanpa mengatakan apapun. Yannick kini menyadari hubungan mereka sedang hancur. Ia mencoba meminta maaf dan membujuknya,
Yannick meletakkan tangannya di bahu Giselle untuk menghentikannya, tetapi ia masih marah. Ia menarik diri dan masuk ke mobilnya dan pulang. Setelah ia pergi, teman-teman mereka menjelaskan bahwa Giselle dan Yannick terlibat dalam perselingkuhan, dan karena kesalahpahaman, jarak telah tumbuh di antara mereka. Setelah beberapa saat, Yannick mengikutinya dengan sepeda dan sampai di rumahnya. Tetapi Giselle mengabaikannya. Begitu dia masuk, putrinya sudah berdiri di sana. Di tangannya ada sepotong pakaian milik seorang pemuda asing. Matanya penuh pertanyaan dan suaranya penuh kesedihan. Putrinya menunggunya untuk menaburkan abu ayahnya. Dia meminta perjelasan kemana saja ibunya. Giselle tetap diam. Dia menyadari putrinya mulai mencurigainya. Pakaian itu adalah pakaian yang ditinggalkan Yannick di kamar mandi hari itu. Merasa gelisah, Giselle pergi menemui saudara perempuannya keesokan harinya. Rasa sakit yang terpendam di dalam dirinya perlahan mulai muncul. Dia berkata, dalam cinta, pengkhianatan sering datang dari orang-orang terdekat. Tetapi saudara perempuannya tetap diam tentangnya. Giselle juga secara terbuka membicarakan George. Mendengar ini, sesuatu membakar hati saudara perempuannya. Dia mengerti bahwa Giselle telah mengembangkan perasaan untuk orang lain. Saat itu, anak-anak Giselle masuk. Saudara perempuannya dengan cepat mengubah ekspresinya dan berpura-pura ceria. Tetapi putri Giselle menatap mata bibinya dan bertanya, apa yang sebenarnya disembunyikan dan meminta penjelasan. Keheningan memenuhi ruangan, bibinya berbohong, mengatakan bahwa ibunya kesal tentang ayahnya yang berselingkuh. Namun, sang putri menyadari bahwa ia sedang dibohongi. Saat itu, terdengar suara dari kamar mandi dan detik berikutnya, Yannick muncul. Semua orang membeku karena terkejut. Giselle dengan cepat mencoba mengatasi situasi dan berkata bahwa Yannick adalah kliennya. Dia tidak stabil secara mental, karena itu Giselle harus menjaganya atau dia mungkin kehilangan kendali. Tetapi putrinya sudah memahami kebenarannya. Yannick, di sisi lain, ingin mengungkapkan semuanya. Putra Giselle juga menuntut untuk mengetahui siapa dia dan apa yang dia lakukan di sana. Yannick terang-terangan menyebut Giselle sebagai pacarnya dan mendengar itu, Giselle kehilangan kesabarannya. Dia bergegas keluar dan Yannick mengikutinya. Di dalam rumah, semua orang terkejut, menyadari bahwa Giselle berselingkuh. Di luar, Giselle berteriak kepada Yannick mengapa datang ke rumahnya. Giselle mengatakan bahwa Yannick telah merusak kehormatannya di depan keluarganya. Giselle lalu ingin mengakhiri hubungan ini meminta Yannick pergi jauh dari kehidupannya. Di dekatnya, George menyaksikan semua ini, dan ada kepuasan aneh di wajahnya. Giselle kemudian meminta Yannick untuk pergi dan mengatakan mereka akan bicara nanti. Setelah itu, dia kembali ke saudara perempuannya. Setelah beberapa waktu, kedua saudari itu pergi ke danau bersama untuk menaburkan abu suami Giselle. Saat di perahu, kakaknya tiba-tiba menangis dan meminta maaf pada Giselle. Dia mengakui pernah menjalin hubungan dengan suami Giselle saat dia bekerja. Saudarinya menjelaskan sering datang ke rumahnya, dan ini terus terjadi. Mendengar ini, Giselle merasa seperti kehilangan pijakan. Suaranya bergetar. Dia adalah saudara perempuannya, bagaimana dia bisa melakukan ini? Kenyataannya bahkan lebih buruk lagi. Itu dimulai sehari setelah pernikahan Giselle. Saat mereka bertengkar, Yannick sedang mencari Giselle. George berdiri agak jauh, menyaksikan pertengkaran kedua kakak beradik itu. Anak-anak Giselle tidak mengerti apa yang terjadi antara ibu dan bibi mereka. Situasi menjadi begitu tegang sehingga kakaknya terjun ke danau meninggalkannya di sana. Giselle naik perahu dan kembali ke tepi danau. Yannick berdiri di dekat mobilnya dan Giselle melihatnya di sana. Sementara itu, kakaknya perlahan berenang kembali ke tepi danau. Kemarahan Giselle telah mencapai puncaknya. Dia bergerak menuju mobil George. Yannick berdiri di dekatnya, siap untuk berada di sisinya apapun yang terjadi. Tiba-tiba, perkelahian pecah antara George dan Yannick. Mendengar keributan itu, Giselle bergegas mendekat dan entah bagaimana berhasil menghentikan mereka. Meminta George untuk mundur, George pun menurut. Setelah itu, tanpa berpikir panjang, Yannick dan Giselle saling berpelukan. Perasaan mereka tak lagi tersembunyi. Anak-anak Giselle berdiri agak jauh, mengamati semuanya, dan untuk pertama kalinya, rasa tenang muncul di wajah mereka. Ibu mereka akhirnya menjalani hidup sesuai keinginannya sendiri. Kemudian, mereka berdua meninggalkan tempat itu bersama-sama dalam perjalanan panjang, meninggalkan masa lalu dan saling berpegangan. Dan begitulah kisah mereka perlahan berakhir. Aneh, tetapi damai dengan caranya sendiri. Yannick dan Giselle akhirnya menemukan kebahagiaan satu sama lain.
Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di alur film lainnya.